A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un qad wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Nikmat yang kita hari ini diterima, nikmat yang kita rasakan hari ini, semuanya adalah dari Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Allah menyampaikan bahwa kalau kamu menghitung nikmat yang aku berikan ke kamu bisa menghitung enggak? Gitu. Artinya begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bahkan kalimatnya begini ya. Banyak yang kita miliki, banyak yang kita rasakan, yang kita tidak minta. Betul? Betul lah. Napas. Pernah kita berdoa sama Allah, ya Allah, berilah hamba oksigen. Gak pernah. Menghirup aja, alhamdulillah, menghirup udara. Itu adalah pemberian nikmat yang Allah berikan luar biasa. Banyak nikmat yang kita terima, yang kita tidak minta, tapi kita suka jadi stresnya. Apa yang kita minta tidak terlaksana, betul ya? Pengen poksok bahasa Sundanya. Ngomong hayang langsung ayah, ngomong doa gini langsung ada. Doa itu pasti didengar. Tadi ada yang membacakan doa. Ya Allah, dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah doa kami. Allah itu Maha Samiul Alim, Maha mendengar ya, Maha mengetahui. Semua doa itu pasti didengar. Permasalahannya kan sebetulnya konsep dasarnya doa itu yang kita minta apa sudah cocok bukan buat kita, gitu kan ya? Betul ya? Maka tidak setiap doa itu Allah kasih di dunia. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW itu doa mukhul ibadah. Doa itu ibadah. Ini sebentar dulu ya, cerita ini supaya motivasi. Ada orang ketika menghadap di yaumil akhirat itu, dia kaget, anak-anakku, ya Allah banyak amat amal saya, gitu ya. Ceritanya dalam hadis itu. Kata Allah, itu adalah lembaran-lembaran doamu yang pada saat di dunia hari ini aku balas dengan amal soleh, dengan pahala. Makanya kalimatnya apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Al-Baqarah itu. Boleh jadi apa yang kita anggap tidak baik menurut Allah itu baik. Boleh jadi apa yang kita anggap baik menurut Allah tidak baik. Jadi takdir terbaik adalah takdir yang hari ini Allah kasih kepada kita. Gitu ya? Cuma kadang-kadang kita pinginnya takdir itu semuanya keinginanku. Ya nggak bisa gitu, mana ujiannya kalau gitu ya. Justru ujian dalam hidup ini kita ridho, kita bisa menerima atas takdir yang Allah berikan hari ini.
Maka setiap pagi Rasulullah itu memerintahkan kepada kita dalam zikirnya itu adalah doanya gini. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali ini setiap pagi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Ya Allah, aku ridho aja kepadamu, ridho. Nah, ridho tapi banyak keluh kesah. Baik, kembali ke yang tadi, nikmat yang kita terima hari ini itu banyak sekali, tapi sedikit sekali orang bersyukur. Makanya selalu dalam kajian di awal para ustadz itu selalu menyampaikan, para kiai, para habaib, ya, marilah kita bersyukur, ya, panjatkan puji dan syukur. Segala puji hanya milik Allah. Kalimat pertama begitu mukadimah, ya. Kalau kita belajar dalam berpidato public speaking di depan itu kan selalu pasti setelah pembukaan nanti ada kalimatnya, segala puji atau marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang Maha Esa, kan gitu. Mengingatkan kepada kita karena banyak sekali orang yang qalila ma tashkurun, kata dalam Al-Qur'an. Banyak orang itu yang tidak bersyukur. Ya. Wujud syukur kita itu sebetulnya sederhana. Melihatnya di mana? Di diri kita. Jadi kalau melihat kita itu masuk orang yang bersyukur atau tidak, lihatlah diri kita di cermin. Kalau nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala lalu kita kembalikan, lalu kita jual kembali kepada Allah dalam bentuk ibadah, berarti kita sudah menjadi hamba yang bersyukur. Sehatnya walafiat, kan suka ngomong ya, semoga sehat walafiat, artinya itu sehatnya bisa dijadikan ibadah. Banyak orang yang sehat ibadahnya nggak taat, betul? Ya, nah makanya dalam kesempatan hari ini awal yang diingatkan kepada saya pribadi lalu pada anak-anakku dalam pembinaan ini adalah kita cara bersyukur kepada Allah itu selain dari hati kita yang tulus, ridho atas Allah takdirnya kepada diri kita. Yang kedua, wabil ikrari islam, lisannya apa? Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi wabil amalil arkannya, amalil arkannya, perbuatannya, wujudnya, semua nikmat yang kita terima itu kembalikan kepada Allah dalam bentuk ibadah. Paham ya? Ini baru syukur nih, mukadimah nih. Gampang lihat orang itu bersyukur atau tidak. Ketika bicara sholat saja, ada 5 waktu yang harus kita hadir, ya kan? Hadir di waktu-waktu yang diperintahkan. Pertanyaannya, kita suka mengakhirkan nggak? Kita nggak bicara meninggalkan. Sudah meninggalkan mah sudah ingkar, ya, kufur amal itu. Melambatkan saja itu sebetulnya kita sudah tidak bersyukur, kecuali melambatkannya karena ada sesuatu darurat, ya. Itu masih dibolehkan. Islam itu memudahkan kepada hambanya, kepada umatnya. Rasulullah juga memudahkan. Baik, yang pertama ayo renungkan, selama perjalanan hidup ini sudahkah kita nikmatnya Allah berikan itu semuanya dikasih dalam bentuk ibadah? Jawablah sendiri. Kalau belum, ayo kita tingkatkan hari ini, ya. Berikutnya, pada kesempatan hari ini tidak lupa kita memberikan penghormatan yang luar biasa. Dan ini adalah sebagai ibadah kita sebetulnya. Ketika seorang hamba Allah, ketika seorang umatnya Rasulullah baginda kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bersolawat. Bersolawat kepada Rasulullah itu perintah agama. Allah memerintahkan. Allah saja sama malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah dan diperintahkan kepada kita. Jadi kalau yang namanya solawat itu perintah.
perintah. Terus gimana kalau saya tidak bersolawat? Berarti tidak mengikuti perintah. Makanya kedua yang selalu diucapkan itu salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah ya, baginda Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi salawat itu memang perintah. Makanya wujud daripada sholawat yang kita ucapkan, wujudnya nih. Kalau kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, maka wujudnya itu patuh dan taat pada perintahnya Rasulullah. Jadi patuh dan taat kepada Rasulullah. Kedua, apa? Menjadikan Rasulullah itu teladan, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah ngomongnya santun. Rasulullah ucapannya selalu membahagiakan. Rasulullah ucapannya nggak pernah dengki. Rasulullah ucapannya selalu menghibur orang lain. Rasulullah itu ucapannya sopan dan santun, kalimatnya wa qulu qawlan karima, kata-katanya mulia. Wa qulu qawlan syadida, Rasulullah mah kata-katanya selalu benar. Ta'asbun. Mau asbun teh? Sabunyi. Makanya dalam Al-Qur'an dijamin tuh. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diomongin Rasul pasti wahyu. Hebat ya baginda. Makanya Rasulullah itu manusia yang terbaik, manusia pilihan Allah, manusia yang memang dipilih oleh Allah sebagai manhaj, pedoman. Pedoman siapa? Hamba Allah, umatnya. Hamba Allah dan umatnya Rasulullah. Kayak tadi sholat berjamaah itu Rasulullah mencontohkan, ya. Dan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta baginda Rasulullah, para sahabat, para sahabatiyah, para mujahidah, sahabat-sahabat Rasul dalam wujud perempuan, istrinya Rasul, istrinya para sahabat. Ketika seseorang membaca bagaimana perilaku seorang sahabatiyah, sahabat perempuannya Rasulullah, top. Pernah membaca boro-boro membaca Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah, putrinya baginda Rasulullah yang menikah kepada Sayyidina Ali, ya. Bagaimana seorang Fatimah, ya, Sayyidah Fatimah, putranya baginda Rasulullah SAW. Anaknya pun hebat. Jadi perempuan yang luar biasa, yang istimewa. Betul ya? Nah, itu yang menjadi contoh. Makanya wujud daripada sholawat itu, kenapa diperintahkan oleh agama kita bersolawat, adalah untuk wujudnya bagaimana hidup ini. Contohnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Paham ya? Dari dua poin ini aja kita masih belum ini ya. Tadi syukur kita banyak keluh kesah, banyak protes, banyak apa lagi yang kita lakukan? Udah aduhnya, hidup. Akhirnya nggak bahagia. Baik, hadirin rahimakumullah. Hari ini kita coba membahas, kita sampai jam ibadah sampai Isya ya. Sampai Isya itu sampai jam berapa Pak Sumar? Ada setengah jam. Hari ini kita akan coba bahas bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi pemimpin itu adalah bagaimana menurut Islam, perspektif menurut Islam seorang pemimpin. Satu motivasi dari hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan ada 7 golongan manusia yang nanti di yaumil kiamah itu tidak ada satu pertolongan, tidak ada satu naungan, semuanya hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa 7 golongan yang diberikan naungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala?
Pertama, Rasulullah menyampaikan al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi para presiden di dunia ini, presiden Indonesia, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Pak Abdurrahman Wahid, lalu Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo, 8 presiden. Ketika dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dinilai secara agama dan Allah memuliakan pemimpin itu, maka yang mendapatkan pertolongan Allah itu adalah yang pertama seorang pemimpin. Makanya diceritakan dalam hadis itu, para pemimpin yang adil itu nanti di padang mahsyar, ketika semua makhluk Allah yang sudah punah di dunia lalu melakukan perjalanan menuju kampung akhirat, dia di rest area padang mahsyar mau dihisab itu, kan kelihatan bapak-bapak presiden, bapak-bapak gubernur, bapak-bapak bupati. Kalau mereka ada di depan di mimbar-mimbar kemuliaan, berarti mereka adalah pemimpin yang hebat. Anu tuh pemimpin hebat mau menang kursi di situ. Makanya pada saat ketika kita menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang luar biasa, yang kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bagaimana pemimpin itu yang hebat menurut Islam. Laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin sebagai pada wanita, perempuan. Ketika udah menikah, saya terima nikahnya, maka di situ mitsaqul ghalid, perjanjian agung sudah bertransaksi. Para malaikat menyaksikan pernikahan karena merupakan perjanjian agung yang diucapkan oleh seorang laki-laki kepada walinya, kepada bapaknya. Saya terima nikahnya. Maka bergoncanglah, karena di situ akan masuk satu status menjadi seorang pemimpin, membawa stafnya, membawa rakyatnya satu dulu, yaitu adalah istri, ya. Pemimpin itu banyak. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan setiap orang itu pemimpin. Memimpin siapa? Memimpin dirinya sendiri. Makanya apa kata dalam hadis itu, setiap pemimpin, setiap orang itu pemimpin, dan setiap kepemimpinannya akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Makanya ketika seseorang sudah memimpin dirinya sendiri saja, lalu dia hebat memimpin dirinya sehingga menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, maka pribadi yang luar biasa. Maka kalimat sekarang itu slogannya kementerian, slogannya Jabar Provinsi Jawa Barat. Apa kalau slogannya? Siswa hebat, suami hebat, ibu hebat, semuanya kalimatnya hebat. Nah, baru yang terakhirnya, siswa istimewa, ayah yang istimewa, ibu yang istimewa, dan semuanya istimewa. Hebat. Nah, itulah peran dari seorang pemimpin, gitu ya. Nah, ketika bicara di dalam Al-Quran itu kan gini, ketika seseorang dirinya menjadi seorang pemimpin, ya, lalu setelah dia berinteraksi juga dia ada seorang pemimpin. Ketika berkeluarga pun, maka seorang laki-laki menjadi pemimpin di rumah tangganya, ya. Ketika dia berkiprah di masyarakat, dia menjadi ketua RW, maka dia jadi pemimpin di lingkup RT. Ketika dia menjadi ketua RW, dia menjadi pemimpin di lingkup RW, dan seterusnya. Di lingkup pendidikan, seperti Bapak, saya sebagai pemimpin di satu satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu sekolah. Saya juga seorang pemimpin, ya. Maka apa yang akan saya sampaikan, indikator yang harus dipenuhi seorang pemimpin yang hebat, itu adalah nasihatnya buat saya, tapi buat kita semua. Hari ini ketika kalian ada seorang menjadi pemimpin, maka pemimpin dirinya sendiri. Ketika sudah berorganisasi,
maka menjadi pemimpin di organisasi tersebut. Ya, kelas 12 ya peradananya. Belum kan? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, seorang pemimpin itu harus jujur. Ya, Rasulullah SAW pernah menegaskan salah satu sahabatnya itu kepada sahabatnya itu, supaya menjadi yang jujur itu, ya, maka Rasulullah itu menyampaikan dalam hadis ini, sampaikan bahwa hadis riwayatnya dari Imam Al-Bukhari, menyampaikan kepada salah satu sahabatnya Abdurrahman bin Samurah, ya. Kalimatnya dari Abdurrahman bin Samurah itu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW itu menyampaikan kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, katanya, janganlah kamu meminta jabatan. Ya. Ini ya kalimatnya nih. Ini saya kebetulan matanya nih pakai kacamata, ini kacamatanya yang ke bawah yang baca. Jadi katanya bahwa kalimatnya la tas'al imarah. Janganlah kamu minta jabatan, ya. Sebab kamu jika meminta jabatan itu, ya, jadi jabatan itu tanpa kamu minta, kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi jika kamu meminta diberikannya jabatan, maka kamu akan ditelantarkan. Ya. Dan jika kamu bersumpah, ya, lalu lantas kamu lihat ada yang suatu lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukan yang terbaik. Ini menandakan bahwa Rasulullah pesan kepada Abdurrahman itu, dalam masalah ketika kita bermasyarakat itu, mau berorganisasi, mau kita bekerja, mau kita di lingkungan segala, pokoknya jangan pernah kita meminta jabatan. Ya. Jadi kadang sekarang begitu ya, minta jabatan deh. Nggak boleh itu sebetulnya. Rasulullah jangan. Toh nanti jabatan yang kita akan diraih itu, insya Allah nanti juga akan mengikutinya, asal yang penting kita berikan yang terbaik. Kan suka kelihatan ya orang tuh nih, kelihatan calon pemimpin ketika ini di sini, seorang pemimpin tuh ketahuan ini nanti juga akan ditunjuk atau dipilih. Ya. Kalau kita bicara demokrasi di Indonesia, seorang pemimpin negara, baik itu negara Indonesia, baik itu provinsi, bupati dan kepala desa, pemimpinnya dipilih oleh rakyat, ya, betul ya, kecuali yang sifatnya bukan pemerintah. Cek mati, cek. Kalau jadi lurah di kota Bogor itu diberikan jabatan, tidak dipilih. Tapi kalau jadi kepala desa, jangankan di kota Bogor, di kita aja di kabupaten, lurah Karadenan itu dipilih oleh bupati, diberikan tugas oleh bupati. Tapi kalau bicara kepala desa di kampung, itu dipilih dengan pemilihan secara langsung, ya. Udah jelas bupati, gubernur dan presidennya. Oke, jadi apa amanahnya? Seorang pemimpin itu harus jujur. Nah, cerita baginda Rasulullah SAW itu, Rasulullah itu dari sebelum diangkatnya Rasul pun, dia sudah diberikan gelar oleh masyarakat itu bahwa Sayyidina Muhammad itu memiliki sifat apa? Sifat dapat dipercaya. Apa itu? Al-Amin. Al-Amin itu dapat dipercaya. Makanya namanya yang di depan ini Solihin Al-Amin, orang-orang solih dan dapat dipercaya. Itu yang pertama. Kalau kita sudah tidak jujur, maka disebutnya kalau orang tidak jujur itu orang berdusta. Kalian baca surat Al-Mursalat juz 29
Allah sampai mengutuk orang-orang yang suka berdusta. Kalimatnya mengutuk. Kamu suka baca Ar-Rahman kan? Ada Ar-Rahman? Ya. Wal habdul asfi war raihanu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang ya. Nikmat mana lagi yang kamu akan dustakan kalimatnya? Terus apa? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat lagi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di surat Al-Mursalat itu Allah menyampaikan mengutuk orang yang suka berbohong. Ya. Jadi anu sok bohong teh celaka. Ada yang hafal? Mau saya kasih duit nih. Al-Mursalat. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ayat lagi. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah orang-orang yang suka berdusta. Siapa mereka orang yang suka berdusta itu? Yang suka bohong, tidak jujur. Kamu kalau punya sahabat atau teman yang suka bohong, enak gak? Enggak ya. Secara hablum minan nas, kita juga enggak enak lihat orang yang suka bohong tanya. Dan kita nikmat melihat orang yang suka ngomong jujur dan perbuatannya juga jujur. Ya kan? Apalagi bicara hablum minallah. Allah mengutuk kalimatnya nih. Allah mengutuk orang-orang yang suka tidak jujur. Uniko, tahu Uniko? Singkatan Uniko. Usaha nipu kolot. Uniko maneh macana budak teh. Anak-anak itu, siswa itu suka nipu kolot, nipu orang tuanya. Berbohong. Sekali bohong, untuk mempertahankan kebohongannya, ngebohong lagi. Kamu kenapa terlambat? Tadi macet. Emang macetnya di mana? Di Sukahati. Emang kenapa ya macet? Itu ada ini ngebohong udah 3 kali. Padahal ngebohongnya awalnya macet. Makanya anak bapak ini, anak pertama Sazkiyah Aulia Al-Amin. Ya, jadi ada gelarnya Al-Amin. Walaupun sebetulnya kalau secara nasab juga kan Sazkiyah Aulia Al-Amin binti Solihin Al-Amin. Bisa tempelin tuh Al-Aminnya. Harapannya bahwa anak saya itu harus jujur. Anak yang kedua Fajri Rafi Al-Amin. Yang ketiga anak perempuan saya itu Kaisah Aulia Al-Amin. Cerdas. Aulia itu pemimpin. Al-Amin itu yang amanah, yang jujur, yang dapat dipercaya. Semoga Allah memberikan karakter anak-anak Bapak, anak-anak supaya bisa menjadi anak-anak yang jujur, tidak pernah berbohong ya. Dan orang tua itu bangga ya, ketika seorang anak itu selalu jujur. Ya. Kalau dibohongin itu sakit hati. Ya. Benar. Kalau dibohongin sakit hati. Nah, makanya tidak ada dusta di antara kita. Jangan ya. Apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin, seorang laki-laki pemimpin di rumah tangganya. Dia apa yang dilakukan? Bohong ya. Yang jelas pasti amburadul. Tahu amburadul bahasa Sunda nih? Gak benar tuh nanti di rumah tangganya, karena banyak bohong. Gak boleh, tidak jujur. Komo lagi, apalagi kalau urusan masalah fulus, duit. Aduh, kita bicara di rumah tangga aja, kalau seorang laki-laki sudah berbohong mengenai fulusnya, itu akan ada bencana yang luar biasa di rumah tangga. Istrinya jadi bawel, ya, istrinya jadi suka makanya harus jadi pemimpin itu yang jujur.
Apalagi kalau bicara jadi seorang pemimpin, memimpin organisasi, memimpin sebuah negara, sebuah wilayah. Uangnya APBD, APBN, nolnya juga sudah banyak ya. Nggak pernah kita juga lihat duitnya. Itu kan kalau tidak jujur rusak. Makanya disebut apa? KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsilah yang akan terjadi. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau jadi seorang pemimpin, makanya mudah-mudahan Allah melindungi saya seorang pemimpin di sekolah untuk amanah. Karena Bapak mengelola keuangan negara. Semoga Allah melindunginya dan tetap istiqomah. Oke, sepakat? Siapa mau jadi pemimpin hebat? Harus jujur. Nah, ngomong wadul, nggak budah, nggak busak karena dia mah. Nggak budah yang ngomong wungkul, ngomongnya wungkulnya, and the talk wungkulnya, nggak pernah, nggak bohong lah. Apalagi kalau seorang pemimpin negara, seorang pemimpin wilayah, dia tidak jujur, maka tunggu kehancurannya, tunggu kehancuran. Makanya seorang pemimpin harus punya integritas. Tarung, kalimat. Integritas itu dia mengikuti aturan. Petarung harus punya nyali. Jangan atuda. Wah, tahu wah. Banyak ngeluhnya. Oke, berikutnya. Ini jam masih lama. Yang kedua, seorang pemimpin itu selain sudah tadi jujur kalimatnya, maka seorang pemimpin itu harus memiliki sifat amanah. Jadi amanah itu harus diemban dengan baik. Ketika diberikan tugas, maka harus mengemban tugas itu dengan baik, melaksanakan. Ya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, tepatilah janjimu, amanah. Maka Rasulullah SAW seorang pemimpin itu harus bersikap amanah. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa pemimpin itu yang curang, yang tidak mengemban amanahnya dengan baik, maka Allah tidak akan pernah memasukkan ke dalam surganya Allah. Sini sebutkan ma min 'abdi yastar'i. Aduh, saya teh matanya maaf ya. Yastar'ihillah ri'iyah yamutu yauma yamutu wa huwa ghashirun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Kalimatnya gitu kan? Haramallahu alaihi jannah. Ya. Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin. Ketika seseorang diberikan amanah untuk memimpin, memimpin seorang rakyat, ya berarti ini memimpin rakyat mah bupati, gubernur, presiden, ya. Lalu dia meninggal dunia dalam keadaan curang, banyak bohongnya, buat curang ke rakyatnya itu, maka Allah mengatakan haramlah masuk surga. Tadi kata hadis Rasulullah, seorang pemimpin yang hebat pangheula masuk surga. Di padang mahsyar pangharepna, di depan paling depan. Masuk surga paling duluan. Ini hebatnya pemimpin. Tapi ketika seorang pemimpin yang curang kepada rakyatnya, ketika seorang pemimpin yang tidak amanah kepada tugas yang menjadi seorang pemimpin, maka apa kata Rasulullah? Maka tidak akan pernah mereka mendapatkan surganya Allah. Haramallahu alaihi jannah. Allah ente mah semua masuk surga lah seorang pemimpin. Oh batu dosananya.
Makanya kalau seorang laki-laki hianat juga tidak amanah menjadi seorang laki-laki pemimpin di rumah tangganya, masuk surga. Ya. Tapi ketika seorang istri gampang masuk surganya, ya, taat sama suami, gitu ya. Suami gampang tidak masuk surganya, tidak akan pernah masuk surga kalau tidak mengemban amanah. Di pundaknya ada tanggung jawab amanah. Sebagai seorang laki-laki harus mapan. Laki-laki itu harus mapan, ulah nganggur, malah laki diima, majikan eleh, diketiaknya. Banyak sekarang ya, udah zaman jahiliyah. Perempuan itu sudah menjadi pemimpin di rumah tangganya. Susis ya. Susis, tahu susis? Susis ya. Oh, susis. Suami takut istri. Pemimpin elehnya ku rakyatnya. Makanya kata Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu apa katanya? Seorang pemimpin harus mau, maka rakyatnya pun harus mau. Petarung, kayak gitu ya, mantap. Hebat nih ya. Ayo amanah, mengemban amanah. Dan orang-orang yang selalu tidak mengemban amanah itu adalah mereka adalah orang-orang yang kalau di dalam golongan manusia orang-orang munafik. Ayatul munafiqina taratun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa, kalau ngomong kadab, dia masuk bohong. Idza tu'mina khana, kalau diberikan amanah dia khianat. Wa idza akhlafa, ketika dia berjanji suka bohong, suka juga mengingkari janji. Munafik itu cirinya. Oke? Mau masuk surga? Mau dong. Surga itu bahagia. Ada surga dunia, bahagia di dunia, surga akhirat. Doa sapuja fid dunia hasanah wa fil akhirat hasanah. Pingin baik, pingin bahagia di dunia. Makanya ketika nanti siapapun di sini kita doakan menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin di wilayahnya, seorang pemimpin di perusahaannya, seorang pemimpin di organisasi, mereka jujur, amanah, luar biasa. Ya. Dasar dharma keberapa yang ada kalimat jujur? 9 apa? Mau Bantara mau dilantik ya kurang. Apa? Dasa Dharma Pramuka. Tadi yang bacaan siapa? Ya. Yang apa? Yang ada jujurnya apa? Hitung dulu. 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang kepada manusia. Hah? Apa? Patriot dan sopan dan kesatria. Rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Terakhir, suci dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan. Jadi masuknya ke tadi ya, bertanggung jawab. Namun gue ngomong teh, tanggung jawab betul. Mana kudu tanggung jawab betul nih. Eranya kita tanggung jawab. Digerebek ku masyarakat kudu tanggung jawab. Mah itunya selingkuh. Digerebek. Tapi anak-anakku yang berbahagia, hadirin berbahagia yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini berat nih anak-anakku sebetulnya. Nah ini pemimpin yang ketiga kriterianya itu kata Rasulullah SAW, sifat yang harus hadir pada seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Jadi pemimpin itu ketika mengambil keputusan, mengambil setiap kebijakan harus bertanggung jawab dong. Mana tanggung jawabnya? Saya udah dibina, saya sudah berpengalaman hampir 8 tahun jadi seorang pemimpin di organisasi satuan pendidikan di kepala sekolah. Harus bertanggung jawab. Diperiksa oleh auditor
Kamana ini duit harus tanggung jawab. Anu ada kecurangan ambil tanggung jawabnya bapak tanda tangan. Nah, makanya seorang pemimpin itu kata Rasulullah SAW itu sifat tadi yang harus hadir itu jujur, amanah dan tanggung jawab. Dasar dharma yang ke-9 adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tanggung jawab jeung amanah jeung jujur. Wah, mantap. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar itu seorang Amirul Mukminin, seorang presiden dunia pada saat itu, pemimpin Islam, Amirul Mukminin. Setelah Rasulullah itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Khalifah kedua atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Punya anak namanya Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar dari Umar, Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini kalimatnya, ini udah hadisnya sebenarnya udah umum ya. Kalimatnya begini. Nih saya, mata Allah samad lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi kata Rasulullah SAW ya. Ini saya kan nggak dihafal nih. Wah, di sini kalimatnya. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ya, an ra'in. Setiap diri seseorang itu, setiap seorang itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Penguasa juga yang memimpin, kata Rasulullah, ya, orang yang akan banyak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ya. Nah, di sini setiap kepala rumah tangga, kata Rasulullah, adalah seorang pemimpin. Maka pemimpinnya akan dimintai pertanggungjawaban. Pokoknya jabatan-jabatan di dunia ini, diri seorang pemimpin dan seterusnya semuanya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Di dunia ini perlu tanggung jawab. Ya, makanya sifat yang ketiga itu harus tahu. Jadi selaras dengan dasar. Oke. Udah mau Isa nih ya. Terus berikutnya, pemimpin itu di sini disebutkan kriteria yang hebat seorang pemimpin itu. Pemimpin itu yang ahli dan cerdas, patonah. Ya. Sifat-sifatnya bagi Rasulullah ya. Patonah itu cerdas. Pemimpin memang perlu cerdas satu. Namun cerdas ke dibohongan ya. Ayo ditipuan ku anak buahnya. Seorang pemimpin itu harus seorang yang ahli dan cerdas. Keahlian itu ya banyaklah, harus pintar memimpin manajerial. Makanya Bapak ketika pelatihan selama 3 bulan mau jadi kepala sekolah, pertama tes kepala sekolah di tingkat kota, lalu melanjut ke tingkat ke tingkat nasional di lembaga pemberdayaan kepala sekolah. Pada saat itu tes dulu, lulus, lalu pelatihan 10 hari, lalu pelatihan 3 bulan, pelatihan lagi 3 hari, maka muncullah sertifikat sebagai kepala sekolah yang disebut NUKS, nomor unik kepala sekolah. Punya sertifikatnya, selesai, sangat memuaskan sebagai manajerial salah satunya. Nah, di sini pun harus ahli dan cerdas. Makanya tidak sembarangan ketika seseorang menjadi seorang pemimpin. Pak Bupati, ya, sekarang nih ada Pak Bupati Bogor, Pak Bupati Wali Kota Bogor. Lihatlah mereka, track record pendidikannya, mereka orang-orang cerdas. Ya, jarang ya ada pemimpin yang blow on ya, nggak ada ya. Mau yang milih, betul? Ya, kita nggak melebar lah. Pokoknya pemimpin itu harus cerdas. Dan terakhir, nah, yang terakhir itu seorang pemimpin itu tadi itu apa? Jujur, amanah,
bertanggung jawab, harus ahli cerdas. Yang terakhir, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat mencintai kepada yang dipimpinnya, dan yang dipimpinnya pun mencintai pemimpinnya. Bahasa kalau ke rakyat itu mencintai dan dicintai rakyat. Makanya kalimatnya gini, Pak Sumar, seorang guru pun yang disebut guru hebat itu guru yang dikangenin oleh anaknya, anak siswanya, kehadirannya. Jadi dicintai oleh siswanya, siswanya pun mencintai guru. Pemimpin itu harus punya hati yang lembut. Yumonya ketemu rakyat kadang jamedut ya. Makanya sekarang Pak Gubernur Jawa Barat itu dekat dengan rakyat. Betul ya? Begitu mudah ketika orang bertemu dengan beliau. Bahkan setiap harinya pekerjaannya dia selalu menuju rakyatnya, ya, menuju permasalahannya dan dekat. Karena mereka Pak Gubernur itu memberikan solusi ketika ada permasalahan. Maka syaratnya seorang pemimpin itu harus mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Nah, lalaki gitu, kuis mencintai keluarganya dan pasukan keluarganya pun mencintai suami, ayah dan suami. Figur di keluarga itu siapa? Figur di keluarga yang hebat. Keluarga yang hebat. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah hanyalah keluarga. Keluarga cemara ya. Dalam Islam, keluarga yang hebat itu adalah keluarga baginda Rasulullah SAW. Tapi yang terkenal kemarin ceramah di Zulhijjah mah keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, suami yang hebat, ayah yang hebat. Siti Hajar, Siti Sarah, ayahnya Nabi Ibrahim punya 2 istrinya. Ada yang ngomong 3 ya, 2 aja lah. Ibu hebat, istri hebat. Punya anak, juga anak yang hebat, anak yang luar biasa. Bahkan jadi nabi. Siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ibrahim itu turun semuanya generasi para nabi pada saat itu. Nabi Ishak sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ismail melahirkan sosok terakhir yang dipilih oleh Allah SWT. Cahaya kita adalah Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau mau nyontok keluarga pemimpin, lihatlah di keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Lihat keluarganya Nabi Muhammad. Tos azan serta abdi. Ya udah. Itu saja hari ini. Hadirin berbahagia, kita sudah punya materi hari ini. Jadilah seorang pemimpin. Kita adalah pemimpin. Ketika nanti sudah bermasyarakat, kita juga akan menjadi pemimpin. Minimal jadi pemimpin keluarga. Kalau di masyarakat sudah bergabung, namun pemilihan RT jadi ketua RT, jadi pemimpin. Kalau di pemilihan di wilayah RT jadi ketua RW. Ya. Ya, semangat anak-anakku. Hadirin berbahagia. Ayo sukseskan kita menjadi seorang pemimpin yang istimewa, pemimpin yang hebat. Jujur, amanah, bertanggung jawab, cerdas, dan mencintai dan dicintai oleh yang dipimpin. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.